Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni dengan NIM 2022 050 1030001. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 5. Di sini saya akan membahas materi saya tentang konflik dan negosiasi. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin confligo yang terdiri dari dua kata, yakni ken yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya menjadi konflik organisasi. Selanjutnya, transisi pandangan tentang konflik. Ada 3. Yang pertama, pandangan tradisional, yang dimana pandangan tradisional ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang yang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antara anggota serta ketidakmampuan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Pandangan ini meyakini bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia, yang dimana pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dalam organisasi. Karena konflik tak terhindarkan, mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Yang ketiga, pandangan interaksionis, yang dimana pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Selanjutnya, proses konflik, yang dimana suatu proses yang memiliki 5 tahapan, yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan personalisasi, niatan, perilaku, dan hasil. Tahap pertama pada proses konflik yaitu pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, yang dimana kondisi yang mendahului komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap kedua pada proses konflik yaitu kesadaran dan personalisasi, yang dimana dipandang sebagai konflik dan dirasakan sebagai konflik. Tahap ketiga pada proses konflik yaitu niat, yang dimana niat untuk menangani konflik yaitu persaingan, berkolaborasi, mencurigakan, menghindari, dan mengakomodasi. Tahap keempat pada proses konflik yaitu perilaku, yang dimana konflik terbuka yaitu perilaku para pihak dan reaksi orang lain. Tahap kelima proses konflik yaitu hasil, yang dimana meningkatkan kinerja kelompok dan menurunkan kinerja kelompok. Selanjutnya, penanganan konflik. Ada 6. Yang pertama, menghindar. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, kompromi. Yang keempat, kompetisi. Yang kelima, kolaborasi. Dan yang terakhir, konglomerasi. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama.
Selanjutnya, proses negosiasi. Ada 4, yaitu yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Dan yang terakhir, penutupan dan implementasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.